saya akan menyampaikan biodata dari Ibu Nurul Midaulay. Jadi untuk ibu kita nama Ibu Nurul Midaulay, tempat tanggal lahir Medan, 11 Mei tahun 1984, alamat Jalan Bung Asoka dan Bersama nomor 29 Medan. Untuk hidup, bismillah aja, apapun rintangannya, insya Allah dikerjakan. Pengalaman organisasi komunitas guru belajar Nusantara (PGBN) Medan, kemudian media guru, riwayat pelajaran, pendidikan dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bismillah. Jadi langsung saja kepada Ibu Nurul Midaulay selaku kawan guru penggerak Angkatan 5 Kota Medan. Baik, terima kasih banyak Bapak Tadi, moderator kita hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Baik, teman-teman, saya hormati ini ada di semua. Juga yang dulu ada Bapak barangkali ada Bapak Ibu yang lain juga yang sudah bergabung di sini walaupun sebagian kita terlihat wajahnya. Insya Allah semuanya hari ini kita lancar. Saya ingin menyapa juga ada teman-teman dari guru SD Negeri 067245 yang alhamdulillah walaupun kemarin sudah mengikuti webinar senada, hanya saja kemarin waktunya sangat singkat. Alhamdulillah ini masih bisa bergabung bersama kita bersama-sama, dan insya Allah semoga apa yang hari ini kita dapatkan bisa berlanjut dan bisa diimplementasikan di sekolah di kemudian hari. Baik, tidak memperpanjang kalam, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Pak? Oke, baik. Ya. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang budaya positif. Juga nanti termasuk di dalamnya ada segitiga restitusi. Ini adalah bentuk aksi nyata, dan di sini saya tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Gunawan Mawardi bahwa saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5, dan hari ini sampai hari ini juga masih dalam proses pendidikan sampai beberapa bulan ke depan. Dan hari ini saya harus melakukan aksi nyata mensosialisasikan budaya positif ini ke rekan-rekan sejawat sekalian, dan harapannya agar nanti ini bisa diimplementasikan di sekolah lebih luas dan lebih luas sehingga program ini nanti tersampaikan. Program dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan Nasional ini tersampaikan. Kemudian agenda kita hari ini adalah yang pertama tadi pembukaan sudah oleh Bapak Moderator, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, kemudian juga refleksi. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama, Bapak Ibu saya ingin bertanya ya, boleh kita tulis jawabannya di kolom chat barangkali. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa everyone and only anyone. Oke, ini kolom chatnya sudah saya buka. Nah, Bapak Ibu belum ada nih, saya lihat.
Atau barangkali, oke, menurut saya hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Oke, Bapak Gunawan sudah menjawab, terima kasih Bapak. Barangkali Bapak Ibu guru yang lain, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa ya, bisa tidak. Oke, menurut saya dapat. Oke, beragam jawaban kita. Terima kasih Bapak Ibu, ada Bu Lidiana, Bu Mardi. Terima kasih. Nah, pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Kalau tadi hukuman ya Bapak Ibu, sekarang berarti reward. Oh maaf, hal yang positif berarti tetap hukuman, hanya saja hukumannya dalam bentuk yang negatif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, silakan ditulis di kolom chat. Menurut Bapak Ibu bagaimana pendapatnya? Namun dampaknya bisa positif atau negatif. Oke, ya, terima kasih Bu Lidiana tanggapannya. Ada yang lain teman-teman? Bu Siti Aisyah mungkin, Bu Maulida dan lain-lain. Senada ya berarti ya, hampir sama dengan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Baik, oke. Ya, kita lanjutkan pertanyaan pemantik ketiga. Nah, selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau tadi hukuman. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah memberi penghargaan menurut Bapak Ibu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Boleh, silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Memberi penghargaan dapat ya, Bapak Lidiana dapat. Teman-teman yang lain bagaimana? Iya, oke. Terima kasih Ibu responnya. Ya dapat, menurut saya dapat, tapi hanya sementara. Wow, Masya Allah. Oke, Pak Gunawan, terima kasih Bu Marni. Oke, terima kasih teman-teman, responnya sangat luar biasa. Nah, nanti kita lihat pada penjelasan berikutnya sampai di akhir nanti apakah memang ini dapat. Saya tidak jawab sekarang, hanya kita sama-sama ikuti dalam penjelasan dalam slide nanti yang akan kita tayangkan Bapak Ibu. Dan kita masuk ke pengenalan dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin. Kalau berbicara tentang disiplin, kira-kira apa ya yang ada di benak Bapak Ibu? Atau menurut Bapak Ibu ketika ada disiplin apa ya yang langsung ada dalam pikiran kita? Boleh dijawab juga di kolom chat. Tidak semua anak bagus, bagian anak mungkin dapat. Oke, punya udah. Ini yang tadi ya Bu ya, berarti ya. Oke, ketika berbicara tentang disiplin, ketika menurut Bapak Ibu apa ya yang langsung ada di kepala kita misalnya? Disiplin. Barangkali lebih identik terkadang ya saat ini kalau sudah berbicara disiplin identik dengan hukuman gitu ya. Oh, patuh aturan, waktu, tepat waktu, baik. Oke, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu responnya ya. Nah, semakin bersemangat nih jadinya. Oke, nah ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya yang di sini bahasa Latinnya adalah disiplina, yang artinya justru belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato sejarahnya dulu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kemudian berkembang sehingga pada hari ini dalam budaya kita makna disiplin berubah, bergeser dia menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ada sedikit pergeseran makna pada kenyataannya seperti itu saat ini. Nah, sementara bagaimana makna kebajikan universal? Apa kebajikan universal? Kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama,
maupun latar belakang. Jadi sebenarnya semua agama juga memiliki nilai-nilai kebaikan, tidak memandang agamanya, tidak memandang suku dan lain-lain. Nah, makna kebaikan universal ini kemudian ditetapkanlah dalam Kementerian Pendidikan kita bahwa tujuannya adalah mencapai membentuk anak-anak siswa dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu kemudian kebajikan universal, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Bahkan ketika anak-anak melakukan kesalahan, sebenarnya ada latar belakang yang harus kita gali. Seperti itulah kira-kira gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ketika manusia melakukan sesuatu atau perilaku yang kita lakukan, pasti ada motivasi ya, kenapa kita melakukan hal tersebut. Jadi motivasi di sini ada dua, motivasi eksternal, yang kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Nah, yang mau kita bangkitkan hari ini dalam budaya positif adalah motivasi internalnya. Nah, motivasi eksternal itu tadi yang kita sebut di awal, apakah hukuman bisa merubah perilaku seseorang, apakah imbalan tadi bisa mengubah perilaku seseorang? Jawabannya iya, tapi hanya sementara, seperti itu. Nah, motivasi-motivasi eksternal ini bisa jadi anak-anak melakukan sesuatu itu, misalnya ketika dia tepat waktu, tidak terlambat, dia melakukannya karena menghindari hukuman. Berarti eksternal ya Bapak Ibu. Ketika hukuman itu tidak dilakukan, bisa jadi dia juga akan datang terlambat. Jadi sifatnya hanya sementara. Nah, sementara yang kedua ada imbalan. Imbalan ini bisa berupa hadiah, berupa pujian, reward. Ini juga, ini motivasi eksternal dari luar dan sifatnya juga sementara. Kita sebut juga dengan ilusi. Nah, ketika dia tidak mendapatkan ini, bisa jadi dia tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Disiplin positif tadi atau kebajikan-kebajikan universal tadi bisa jadi tidak akan dilakukan gitu. Bisa terjadi, tapi sifatnya ilusi atau sementara. Nah, ketika motivasi internalnya yang muncul, ketika ia sadar untuk motivasi internal berarti berasal dari dalam diri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ketika dia sadar, dia melakukannya karena kesadaran diri, maka sebenarnya itulah yang ingin kita munculkan. Budaya positif tadi akan muncul seperti itu. Oke. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka kita menggunakan konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang diharapkan hari ini dari budaya positif adalah bagaimana para siswa dapat mengkontrol dirinya, seperti itu, untuk menjalankan budaya-budaya positif yang menjadi program sekolah, lalu kemudian hal-hal positif yang memang harus kita munculkan dalam proses pendidikan memanusiakan manusia itu. Nah, selanjutnya ada kata-kata restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi orang seperti apa mereka, kira-kira seperti itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen salah satu pakarnya seperti itu. Nah, jadi restitusi ini
bagaimana siswa itu ketika dia melakukan kesalahan, setelah melakukan kesalahan dia tetap bisa kembali ke kelompoknya. Lalu dia ingin memperbaiki kesalahan itu memang dari dirinya gitu. Nah, seperti itulah restitusi. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, bahwa setiap orang bisa kok melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, internal tadi ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian keyakinan kelas. Untuk menjalankan restitusi, untuk membuat budaya positif tadi, lingkungan positif, kita juga sebaiknya membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Barangkali di sekolah Bapak Ibu juga ada ya, namanya bisa jadi kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Hanya saja nanti yang berbeda prosesnya. Kalau memang masih berbeda dari yang hari ini kita dapatkan, nanti bisa yuk kita ulang kembali bagaimana proses membuat keyakinan kelas itu. Nah, ada juga ini aturan kelas ya, yang nanti endingnya memang kita ingin sama-sama menciptakan budaya positif. Oke, nah ini perbedaannya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas berarti maknanya memunculkan rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Dilarang, ini afirmasinya sudah diganti. Dilarang. Ini tujuannya sebenarnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tujuannya keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, intinya keyakinan kelas itu tujuannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah tujuannya untuk memunculkan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah, ketika keyakinan ini dimunculkan, yang kita harapkan itu keyakinannya dimunculkan. Ketika sudah ada rasa tanggung jawab, pastilah poin pertama, mereka akan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, tugas kita adalah bagaimana memunculkan motivasi intrinsik ini. Nah, di awal-awal kita membuat keyakinan kelas ini, kita munculkan itu memang dari anak-anak, bukan dari peraturan yang memang sudah baku, misalnya dibuat sekolah atau dibuat guru di dalam kelas. Tapi anak-anak yang kita ajak untuk membuat keyakinan kelas tadi, sehingga memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi Bapak Ibu ada tahapan membuat keyakinan kelas. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, ini bisa berdasarkan kesepakatan kelas. Kalau di kita ada di modul. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ketika ingin membuat keyakinan kelas, hal-hal apa, kebajikan apa yang ingin dimunculkan di kelas Bapak Ibu khususnya, atau sekolah pada umumnya, yang tentu saja ini sesuai dengan visi misi sekolah. Karakter apa yang ingin dimunculkan, misalnya datang ke sekolah tepat waktu misalnya, atau berbicara sopan kepada guru. Ketika anak-anak sudah muncul, sudah tercipta keyakinan kelasnya, oh iya, berbicara harus sopan kepada guru, kepada siswa, saling menyayangi misalnya, maka diharapkan dia tidak akan mengejek seperti itu. Ketika muncul budaya intrinsiknya tadi, motivasi intrinsiknya, maka ketika akan mengejek, dia akan lihat keyakinan kelas itu, oh ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu siapa yang buat? Saya menjadi bagian yang membuat keyakinan kelas tadi gitu. Nah, guru di sini sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Guru bisa menyempurnakannya. Kalau ada kata-kata yang afirmasinya masih negatif, bisa kita buat ke positif dan lain sebagainya. Kemudian buatlah poster atau muat di sosial media ini Bapak Ibu bisa dibuat
di kelas ya. Kalau keyakinan kelasnya sudah dibuat, bisa kita ditempel di kelas masing-masing. Ini misalnya proses pembuatan keyakinan kelas. Nah dulu sebelum ke sekolah yang sekarang saya di Pancabudi Bapak Ibu. Nah ketika di Pancabudi kita punya yang namanya COC, Code of Conduct, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu memang kita buat sama-sama. Saya biasanya tulis sama Bapak Ibu, anak-anak apa ya kesepakatan kelas yang kira-kira kalau kita buat kelas kita akan semakin tertib gitu kan. Nah anak-anak akan bilang, oh udah sampai waktu Bu, udah boleh miss, udah boleh mengejek dan lain-lain gitu kan. Nanti kita tulis, papan tulis, lalu kemudian kita sepakati. Nah kalau ini akan alangkah lebih baik kita ajak anak-anak berkolaborasi misalnya. Mereka menentukan sendiri per kelompok apa ya kebaikannya, sehingga mereka merasa memiliki dengan keyakinan kelas yang akan mereka buat. Nah seperti itu. Nah ini contohnya, ini anak-anak buat, memang dari mereka membantu orang yang bergotong sopan santun kepada guru dan orang lain, membuang sampah pada tempatnya, berbicara dengan sopan. Nah ini dari anak-anak kemudian mereka presentasikan, lalu kemudian kita guru kita menyatukan tadi beberapa pendapat anak-anak, kita buat satu dan kita tempel di kelas. Ini kesepakatan yang lama sebelah kiri, ini yang sebelah kanan, dan slot waktu dan lain-lain. Ini adalah keyakinan kelas di kelas 4. Bapak Ibu barangkali kedepannya bisa menerapkan ini hanya di sekolah, sehingga ketika anak-anak memang membuat ini berasal dari mereka, diharapkan mereka ada sense of belonging kan, merasa ini ini saya yang buat kemarin, saya ikut terlibat di situ, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan kita bisa tunjukkan sesuai nggak yang dilakukan dengan keyakinan kelas. Ini siapa yang buat? Nah, abang kan yang buat, kakak kan yang buat, ayo kita taat. Nah selanjutnya keyakinan kelas yang dibuat, budaya positif yang kita buat dan lain-lain itu selalu kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia. Pasti tidak menafikan kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia yang siswa kita juga manusia loh. Walaupun mereka anak-anak, mereka itu punya hak ini, bukan cuma kita yang orang tua yang memiliki hak-hak ini kan. Nah dari kasih sayang dan rasa diterima orang tua, keluarga, teman kerja, pasangan hidup, binatang peliharaan dan kelompok, ini sudah fitrah. Nah, dalam menerapkan budaya positif, menerapkan setiap restitusi, menerapkan kebajikan universal tadi dan lain-lain, apapun proses pembelajarannya, kita tidak terlepas dari melihat kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, di sini ada kompetensi, keterampilan, prestasi, didengarkan dan memiliki harga diri. Kebebasan, mereka memiliki pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan mencoba hal-hal baru. Kesenangan, mereka ingin bermain dan tertawa, mengkoleksi barang, bergurau, melucu dan membuat orang gemas, tertawa, beraktivitas, tidak bisa di sana. Kemudian posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini bagaimana peran kita dalam mengkontrol siswa. Maka di sini misalnya ketika mereka melakukan kesalahan atau menerapkan restitusi tadi. Nah, slide-nya kepencet. Jadi posisi kontrol ini ada 5 ya Bapak Ibu. Oke, 5 posisi kontrol ini menurut si Gosen bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kemudian apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan dari memandirikan murid, bagaimana dan mengapa, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada
mandatory control, ada 5 posisi yang menjadi yang biasa diterapkan oleh seorang guru. Posisi mana yang terbaik? Mari kita lihat bersama. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, yang terbaik di antara ini adalah sebagai manajer. Nah, ketika untuk menghindari hukuman, guru penghukum akan berkata atau berbuat menunjuk-nunjuk. Biasanya guru penghukum ini menunjuk-nunjuk, kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, dengan ancaman. Hasilnya biasanya anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, biasanya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, kadang malah menjadi musuh seperti itu. Nah, kemudian murid ini, kata-kata murid ya, yang di dalam hatinya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya pada murid akan mengalami kesalahan. Nah, tipe kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru tipe ini akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa loh, akan memunculkan rasa bersalah kepada murid. Nah, kemudian guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali loh, mengatakan, ibu stres, nanti ibu sakit loh. Nah, di sini tipe kontrol ini guru biasanya akan membuat murid memang akan merasa bersalah seperti itu dengan ekspresi dan intonasi suara yang lunak. Hasilnya biasanya kadang siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong untuk menghindari rasa bersalah pada gurunya, gitu kan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kadang murid akan minta maaf, apa saya Bu. Kemudian dampaknya pada murid akan merasa rendah diri, merasa bersalah. Nah, pada posisi kontrol teman, nah guru akan membuat alasan untuk muridnya. Di sini guru berperan sebagai teman kepada siswanya. Ketika siswa melakukan kesalahan tadi, dia akan ngobrol, mengulik-ulik kenapa siswa itu seperti itu. Kemudian guru berkata kata-kata yang biasanya dikatakan, ayolah ibu lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Berat ya, tidak ibu bantu nanti. Hasilnya ketergantungan. Kaitan dengan dunia luar berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Biasanya ini ada ikatan emosional guru dan siswa ketika gurunya berperan sebagai kontrol teman. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu gitu. Nah, kemudian dampak pada murid lemah, tidak mandiri, tergantung kepada gurunya. Nah, di sini ada ikatan emosional, kadang malah jadi kadang sepele gitu ya, tapi kadang malah efek baiknya sebagai teman justru membuat ikatan emosional, sehingga kadang murid akan lebih leluasa untuk curhat, sehingga guru juga akan mengetahui lebih dalam masalah-masalah yang ada di dalam siswa. Jadi ada efek negatif dan positifnya. Nah, pada posisi pemantau, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Biasanya guru akan mengulik-ulik kembali, dia tapi lebih tegas, seperti teman juga, tapi sedikit lebih tegas. Kemudian guru akan bertanya apa peraturannya. Kemudian hasilnya biasanya siswa akan lebih menyesuaikan diri, merasa diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Biasanya siswa akan lebih sadar akan peraturan yang dilakukan karena tahu ada hukum dan konsekuensi. Ada konsekuensi apabila ia melakukan kesalahan tadi. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Nah, ini ada reward dan punishment biasanya di guru pemantau. Kemudian dampak pada murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Ini lebih efektif, tapi ada yang lebih efektif lagi di antara ini, yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, nanti penerapannya kita
bisa lihat di segitiga restitusi di slide selanjutnya. Nah, biasanya guru manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengulik kenapa siswa melakukan kesalahan, memvalidasi kesalahannya dulu kan, kenapa, apa sebabnya. Setiap kesalahan pasti ada sebabnya. Setiap orang bisa berbuat salah, tapi setiap orang bisa memperbaiki kesalahannya. Guru akan berkata, apa yang kita yakini, itu tadi ada keyakinan kelas, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi siswanya yang diminta untuk berpikir, ada opsi, ada pilihan. Kemudian hasilnya menguatkan kepribadian siswa. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi diharapkan motivasi intrinsiknya muncul. Dampak pada murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Nanti endingnya kita berusaha agar kita dapat menjadi posisi manajer ini. Oke, sebentar, next. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol. Kira-kira yang pertama apa nih ya Bapak Ibu posisinya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu apa nih? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, Bapak Ibu boleh dijawab aja yuk, sama-sama kita unmute. Yang pertama, kira-kira posisi kontrol apa yang dipegang oleh guru yang nomor 1? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai teman, atau sebagai pemantau? Ada 5 tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu yang lain? Nah, ini lebih ya, membuat orang merasa bersalah. Oke, iya benar ya. Oke, yang kedua, ini berarti kan dia memunculkan iba ya di hatinya, emosional di hatinya kepada siswanya gitu kan. Bahwasanya ibu, ini loh feeling ibu hari ini gitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sudah ada langsung judge. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Menghukum ya. Sudah ada langsung judge. Oke, nanti kita lihat ya. Oke. Aduh, kepencet terus ini. Oke, lanjut. Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak. Ini sudah seperti menghibah ya. Ini ada levelnya berdampingan ya. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Teman. Ya, sebagai teman ya Bapak Ibu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker? Tadi ada di reward dan punishment. Kira-kira posisi kontrol guru seperti apa ya Bapak Ibu? Pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, siswa yang diajak untuk menyelesaikan masalahnya. Siswa diajak untuk membangkitkan motivasi intrinsiknya. Yang mana ini posisinya Bapak Ibu? Manajer. Nah, kamu selalu paling terakhir, berarti ada judge. Sudah divonis anak itu. Belum apa-apa dengan satu kesalahan kita sudah memvonis. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu Bapak Ibu? Penghukum ya. Nah, sepertinya yang penghukum ini yang lebih ngeri dampaknya ya. Ya kan Bapak Ibu, sepakat nggak? Oke. Nah, kita lihat kemudian posisi kontrol. 5 posisi kontrol bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai, manajer, memperbaiki. Nah, ini tadi kalau dikatakan mana yang terbaik di antara semuanya, yang paling terbaik itu manajer. Barangkali kita masih ada di posisi teman, kadang kita berada di posisi penghukum. Kalau ditanya mana yang terbaik itu sebagai manajer. Nah, terkadang juga kita di posisi pemantau. Kalau saya sendiri juga sekarang hari ini masih sering juga di posisi pemantau, karena saya suka membuat reward, ada bintang ditempel di dinding seperti itu kan. Nah, pelan-pelan ayo kita mulai bergeser ke posisi manajer. Kadang siapa yang cepat nulisnya hari ini, 5 orang tercepat Ibu kasih bintang gitu. Jadi setelah itu saya kasih bintang. Oh, ternyata di modul ini itu ternyata hanya bersifat ilusi sementara gitu. Jadi
bisa itu menjadi motivasi untuk anak-anak, tapi kemudian ada PR bagaimana menggeser agar kita bisa memposisikan diri sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau kamu tidak bla bla bla, saya akan memberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman. Tapi kalau ini sih saya lebih ke memberikan reward ya Bapak Ibu, bukan dalam bentuk ancaman. Kemudian apa yang kamu yakini? Nah, ini dia perbedaannya. Kalau dia di manajer, kita membagikan posisi motivasi intrinsik. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki kesalahan ini? Apa yang kamu butuhkan untuk memperbaiki kesalahan ini, dan lain sebagainya. Nah, dalam menerapkan posisi kontrol, kita perlu menyadari bahwa setiap kita realitanya kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Even walaupun hanya kesalahan, walaupun anak-anak melakukan salah, pasti dia memiliki tujuan melakukan itu. Ada latar belakangnya dia melakukan itu. Bisa jadi tadi kalau dari 5 kebutuhan dasar dia tidak mendapatkan kasih sayang dan lain sebagainya. Itulah kita perlunya mengulik tadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita kembalikan kepada anak-anak. Dialah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu juga dia tidak bisa mengontrol temannya, dia tidak bisa menjadikan temannya melakukan apa yang dia mau. Kita juga tidak bisa menjadikan dia melakukan apa yang kita mau, tapi kita berusaha membangkitkan kesadarannya agar melakukan budaya positif tadi dengan membangkitkan motivasi intrinsiknya. Kemudian dilakukan dengan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang, ada win-win solution di situ. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara menerapkan budaya positif? Dalam penerapan teori kontrol, kita harus menyadari hukuman dan penghargaan akhirnya dapat menimbulkan efek negatif bagi anak. Nah, kenapa? Ketika itu tadi dia akan menciptakan ilusi tadi, anak-anak akhirnya dikhawatirkan mereka akan melakukan itu demi menghindari hukuman tadi, atau hanya demi sebatas mendapatkan penghargaan. Jika lengah dari itu, ketika gurunya tidak hadir misalnya, ketika piket berjalan ketika guru ada, ketika gurunya tidak ada, maka piket tidak berjalan. Itu yang dikhawatirkan. Itu tadi yang bersifat ilusi. Kemudian restitusi, memberikan ruang yang bebas bagi anak untuk menyadari kesalahan dan bersedia dengan sadar dan ikhlas memperbaikinya. Untuk itu diperlukan keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Kemudian berdasarkan kebutuhan dasar murid dan dunia berkualitas yang mereka inginkan dan impikan. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol yang sudah kita bahas. Kemudian segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin dengar dari Bapak Ibu, satu orang misalnya, ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, biasanya bagaimana ya proses konselingnya gitu misalnya. Ketika, boleh Bapak Ibu satu misalnya raise hand, boleh diangkat tangannya misalnya. Siapa ya Bapak Ibu, ada yang mau sharing info, misalnya kita berbagi aja gitu kan. Bagaimana ketika anak-anak misalnya melakukan kesalahan, proses yang bagaimana yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Oke, silakan. Oh, Bu Marni. Oke, silakan Bu Marni. Biasanya kalau ada yang anak-anak ya, kalau SD biasanya kan mereka suka tuduh-tuduhan ya, misalnya bertengkar gitu ya. Nah, biasanya nih saya akan mendamaikan sebentar ya, kemudian nanti saya akan ambil waktu setelah selesai mengajar di akhir pelajaran, saya akan berbicara dan berdiskusi gitu dengan mereka. Nah, jadi mereka akan menjelaskan yang terjadi tadi dan saya mendengar gitu. Jadi saya pendengarnya, mereka akhirnya nanti ya ada juga ya kita kasih hukuman juga sama mereka, karena ternyata ada yang udah salah gitu ya, ada sih hukumannya gitu. Hukumannya biasanya bukan fisik ya, misalnya menulis
menuliskan sesuatu gitu ya di kertasnya. Dia bilang bahwasanya dia akan memperbaiki gitu, memperbaiki atau kata-kata yang bersifat positif lah ya, ditulis mungkin 5 baris, nah, gitu. Oke. Itu ya dulu ya. Oke, baik, terima Ada kasih. pengalaman dari teman-teman yang lain. Iya, boleh. Terima kasih banyak Bu Marni sudah berbagi, Masya Allah. Ada teman-teman lain? Silakan, Bapak Ibu, barangkali satu lagi kalau mau. Ada? Atau hanya Bu Marni saja? Oke, terima kasih Bu. Atau Ya, lagi? silakan, Bapak. Siapa, Pak Gunawan ya? Iya, saya. Ya, silakan. Jadi kalau di Al-Ikram memang benar yang berusaha kita terapkan gitu. Jadi kalau memang ada anak yang bermasalah, mungkin masalah kayak saya seperti telat, kemudian dia bertengkar dengan temannya, biasa kita langsung di situ langsung kita urut gitu kan. Kita urut permasalahannya, kemudian setelah itu apabila mungkin ada yang dapat, oh ternyata salahnya di sini gitu, jadi anak kita haruskan untuk meminta maaf gitu. Oke. Tidak untuk meminta maaf, namun dengan tidak ada dengan tidak ada hukuman lanjutan. Jadi anak hanya meminta maaf, kemudian dia harus menyadari bahwa tindakan ini itu salah. Setelah dia minta maaf, ya mungkin biasa paling sering kita terapkan waktu telat. Jadi kita ada waktu untuk apel pagi, baris teman-teman yang telat nanti harus minta maaf nih ke teman-teman yang lain. Sekali, 2 kali masih oke minta maaf, 3 kali mereka menyadari bahwasannya kok minta maaf terus kok kayaknya malu ya gitu. Jadi di situ mereka pelan-pelan akan tepat waktu, kemudian mereka akan menyadari kesalahan, oh ini ternyata salah ya, besok kita perbaiki gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Gunawan dan Bu Mawardi. Intinya komunikasi ya Bapak Ibu. Dari yang tadi Pak Mawardi menyebutkan dan kemudian Bu Marni menyebutkan ada komunikasi di situ. Nah, itu pentingnya juga. Di dalam proses segitiga restitusi ini ada dalam proses ini komunikasi tadi. Bagaimana cara berkomunikasinya? Nah, untuk step selanjutnya tadi ada hukuman. Hukumannya apakah dari siswa, dari diri siswa itu yang menyebutkan, dari kesadarannya, atau kita yang buat? Mungkin ini yang perlu kita luruskan nanti. Nah, dari pemahaman kita yang sebelumnya, seperti A, lalu kemudian hari ini coba kita dudukkan menjadi seperti B, misalnya perubahan paradigma tadi yang hari ini ingin kita dapatkan. Baik Bapak Ibu, nah di sini dalam menjalankan posisi kita sebagai manajer, kita bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak murid kita. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu tahapan yang dirancang khusus untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Restitusi tadi artinya mereka ketika mereka melakukan kesalahan, mereka secara sadar ingin memperbaiki diri dan bisa kembali ke kelompoknya tanpa ada rasa beban, misalnya rasa malu dan lain sebagainya. Ya, kalaupun malu karena memang dari kesadaran dirinya gitu, bukan dari motivasi, bukan karena gurunya yang menghukum, tapi memang oh ya aku sudah melakukan kesalahan, besok apa yang harus aku lakukan. Nah, berarti memang motivasi intrinsiknya seperti itu yang kita harapkan. Nah, selanjutnya ketiga tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama teori kontrol. Langkah-langkahnya ini ada 3 Bapak Ibu, segitiga kan. Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, nanti slide selanjutnya di sini ada bentuk segitiga restitusinya. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Apa ya kesalahan yang dilakukan? Misalnya hari ini datangnya terlambat. Kenapa ya datang terlambat? Pastikan setiap orang yang melakukan kesalahan, even siswa, walaupun siswa sekalipun ketika melakukan kesalahan dia pasti punya alasan. Nah, inilah kita validasi. Anak-anak secara sadar nggak melakukan kesalahan itu? Atau dia tahu nggak dia salah, gitu kan? Kamu
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa terlambat? Misalnya karena memang kamu untuk dan lain sebagainya. Dia menyebutkan apa kesalahannya. Lalu kemudian setiap orang bisa melakukan kesalahan. Kita sampaikan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi setiap orang bisa memperbaiki kesalahannya itu. Lalu keyakinan, sesuai nggak yang kita lakukan? Bisa ya, oke. Nah selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Kita bisa memperbaiki ini. Kita bisa membuat ini lebih baik. Kita bisa berubah kok. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini beberapa pertanyaan yang bisa ditawarkan kepada anak. Nah, validasi kebutuhan membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ketika dia melakukan kesalahan, berarti kan ada kebutuhannya yang belum terpenuhi, seperti itu kan Bapak Ibu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, ini tadi 5 kebutuhan dasar. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik esok? Ini juga beberapa pertanyaan yang bisa. Lalu kemudian menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya sehubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas ini atau di sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih, Nak? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah kita lakukan tanya jawab tadi, nah seperti tadi kata Bu Marni atau kata Bapak misalnya kan, ada komunikasi kan. Di dalam komunikasi inilah yang perlu kita melewati tahap-tahapan segitiga ini tadi. Ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, di situ ada muatannya sehingga dalam komunikasi itu kita berusaha memunculkan motivasi intrinsik dari si anak. Lalu endingnya kita ajak ngobrol, intervensi 30 menit, beberapa pertanyaan yang bisa kita munculkan, diantaranya kita dudukkan kembali loh pemikiran siswa ini ke tujuan semula, misalnya dengan cara komunikasi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar berbuat kesalahan? Dan lain sebagainya. Jadi bisa kita ajak ngobrol, kita menggali kembali restitusi tadi. Nah, akhirnya kita berefleksi dulu ya Bu Ibu. Oke, sebelum berefleksi saya kembalikan dulu lah kepada Bapak moderator. Kira-kira mungkin ada 1 atau 2 penanya, atau ada yang mau didiskusikan, di-sharingkan, silakan. Sebelumnya saya ucapkan makasih untuk Ibu. Jadi teman-teman sekalian, ini memberi kesempatan untuk 2 orang penanya. Sesi pertama ini 2 orang penanya dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mungkin kurang jelas, silahkan ditanyakan. Untuk pertama 2 orang penanya, kita persilakan. Ada Bu Melda. Silahkan aja ya. Iya, boleh langsung aja. Baik, terima kasih Bapak Gunawan dan Ibu Yomi. Selamat sore Bapak Ibu guru semuanya. Sore Bu. Terima kasih untuk paparannya Ibu Yomi. Sedikit yang ingin saya tanyakan. Saya sangat tertarik dengan menangani masalah siswa dengan pendekatan segitiga restitusi. Apakah penanganan ini efektif untuk siswa yang melakukan kesalahan yang berulang-ulang? Seperti kita ketahui, terkadang anak-anak yang melakukan kesalahan
dan bagaimana menurut Ibu? Iya. Baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Melda. Langsung aja ya Pak. Ya silakan ya Bu. Ya, jadi sebuah proses pembentukan karakter tentu harus melalui tidak semudah membalikan telapak tangan ya kan Bapak Ibu. Ada proses-proses di sana. Nah, salah satu usaha untuk membuat proses itu adalah melakukan membentuk budaya positif yang hari ini sebenarnya sedang kita diskusikan. Nah, budaya positif itu tentu banyak cara yang dilakukan oleh sekolah. Membuat program-program karakter dan lain sebagainya, dan biasanya ada beberapa anak yang memang perlu perhatian lebih dan perlu memang penanganan lebih untuk hal-hal seperti ini. Jadi kita perlu kaji juga bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana apa penyebabnya, yang kesemuanya itu bisa kita dapatkan dalam proses ketika melakukan segitiga restitusi tadi. Di situ kan ada komunikasi di situ, validasi kesalahan. Kita tanya kenapa dia melakukan itu. Ketika dia mungkin di awal-awal beberapa anak mungkin akan susah gitu komunikasi. Tapi ketika kita berulang, misalnya komunikasi kita dengan baik, dengan dia merasa dekat dengan kita, kemudian dia curhat. Hari ini belum selesai, esok, lusa, berproses ya kan Bapak Ibu. Untuk satu anak mungkin ada anak A dia lebih cepat selesai dalam satu hari. Tapi anak-anak yang seperti ini biasanya mereka memiliki latar belakang yang bagaimana, yang perlu memang bisa jadi 5 kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhan kasih sayang yang kadang anak-anak SD seperti itu ya kan Bapak Ibu. Nah jadi di komunikasi tadi misalnya untuk anak-anak seperti ini kita dapat masalahnya seperti ini loh gitu. Bisa jadi kenapa dia datang terlambat? Malam misalnya dia tidurnya lama karena tidak ada kontrol dari orang tuanya sibuk deh, orang tuanya sibuk sehingga tidak bisa mengkontrol, dia main handphone. Nah misalnya ada kasus seperti itu, lalu berulang terlambat. Kalau kita tidak komunikasi, kita tidak akan tahu kenapa dia terlambat. Ketika kita sudah memvalidasi kesalahan, kita tanya keyakinan kelas anak-anak Ibu ada kan di keyakinan kelas, kan kakak juga ikut buat keyakinan kelas tadi. Nah, jadi harusnya kakak bagaimana? Nah, coba Ibu tanya dari dalam diri kakak sendiri. Kalau kakak terlambat, apa konsekuensi? Apa akibatnya? Ibu ketinggalan pelajaran misalnya dan lain-lain. Kakak lihat di sekeliling. Bagaimana perasaan kakak, kawan-kawannya datang tepat waktu, tapi kakaknya terlambat. Dia malu, tapi dari dalam dirinya kan, bukan kita yang menjudge misalnya. Kamu malu kan nak? Jadi prosesnya ini yang berubah Bapak Ibu. Yang kita lakukan sebenarnya selama ini mungkin sudah ada seperti itu, tapi selama ini bisa jadi yang kita lakukan, kamu malu kan nak kalau kamu terlambat kan? Nah, tapi kok di sini anak yang menjawab, iya sih Bu, saya malu terlambat. Jadi besok apa yang harus dilakukan nak? Jadi anak itu yang membangun kesadaran empirisnya dengan komunikasi tadi, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas. Oh iya ya Bu, baiknya kalau memang biar besok-besok nggak ketinggalan pelajaran lagi, besok datang. Jadi tidurnya jam berapa nak bagusnya? Bagusnya tidurnya jam sekian Bu, lebih cepat. Jadi dari anak itu sendiri. Jadi hari ini bagaimana Kak? Boleh duduk Bu, misalnya gitu. Even walaupun tidak ada konsekuensi atau tidak ada hukuman, Bu boleh Bu langsung duduk, besok janji ya Bu. Ya, kita silakan aja gitu. Tapi kalau misalnya udah berulang-ulang dia juga, nah bagaimana solusinya? Nah Ibu bilang ya, boleh Ibu, boleh kita tawarkan, kita berikan beberapa tawaran. Boleh Ibu ngobrol sama orang tua. Bu malu misalnya, kita tanyakan pendapat Bu malu, nggak usah lah Bu, biarlah Bu besok. Tapi kalau tidak ada solusi juga misalnya, ya udahlah Bu, atau dia kita berikan haknya seperti itu kan, pendapatnya. Kalau memang tidak juga dari dia, barulah step selanjutnya kita misalnya. Tetapi ini juga harus dikomunikasikan dengan orang tua seperti itu. Nah, proses-proses itulah yang nanti dijalani untuk selanjutnya. Oke, saya kira itu Bu Melda. Baik, terima kasih solusinya Ibu. Jadi ini ada penanya kedua dari Bu Maulida. Izin bertanya Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana mengatasi murid yang pintar tapi cuek. Ya. Oke, pintar tapi cuek. Barangkali ini pembentukan karakternya juga ya Bapak Ibu. Nah, saya kira kalau kita kembalikan ke segitiga restitusi, berarti kan ini ada masalah. Masalahnya apa? Dia pintar tapi cuek. Kita validasi kesalahannya. Misalnya kalau kita melakukan segitiga restitusi tadi, berarti kan kita harus validasi dulu. Kita panggil misalnya anaknya. Nah, kakak itu menurut kakak sifatnya bagaimana? Kakak itu pinter loh misalnya. Menurut kakak cueknya itu gimana ya? Misalnya dia jarang nyapa teman gitu. Kakak kalau ada teman lewat kira-kira kakak sapa enggak ya misalnya? Kita yang mengungkapkan beberapa memancing pertanyaan-pertanyaan untuk siswa sehingga dia muncul jawaban-jawaban yang akhirnya dia mengetahui kesalahannya apa. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Lalu kemudian sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Di keyakinan kelas paling apa? Yang mana yang paling mendekati? Kalau misalnya kita buat saling menyayangi sesama teman, berarti mungkin paling dekat itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di situ ketika misalnya kakak ditegur sama kawan, tidak itu wujud menyayangi enggak lah? Misalnya dia kalau anak ini belum sadar bahwa itu yang dia lakukan itu salah, dia selamanya tidak akan memperbaiki ini gitu kan. Makanya sesi pertama itu validasi kesalahan. Bisa jadi anak ini tidak tahu dia salah. Nah, jadi di validasi kesalahan ini dia identifikasi dulu apa kesalahannya, dan itu dia yang memunculkan, bukan di step ini bukan kita yang kamu salah loh nak, kamu cuek. Nah, menurut saya tidak salah gitu kan, karena anak yang mengontrol atas dirinya sendiri gitu. Jadi di validasi kesalahan ini kita bisa kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga muncul jawaban memang dari diri si anak. Oh iya ya bu ya. Nah, kalau kamu lebih ini kira-kira lebih ramah sama teman dan lebih misalnya ada temennya yang mau ajarin kamu ini, kira-kira lebih banyak pahalanya atau enggak ya? Berikan opsi-opsi seperti itu. Kita bisa memberikan opsi-opsi seperti itu. Kemudian lalu menstabilkan identitas. Ya udah nah, sebenarnya itu nggak apa-apa sih gitu kan. Tapi kan lebih bagus kalau kakak itu lebih banyak berbagi, lebih banyak banyak pahalanya, kakak juga lebih nanti lebih disayang dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah opsi-opsi yang diberikan. Nah, itu menurut saya Bapak Ibu, barangkali nanti ada yang punya pengalaman lebih bagaimana mengatasi murid yang pintar tapi cuek, bisa jadi dan berhasil ya, silahkan dengan caranya masing-masing ya Bapak Ibu. Yang saya jawab ini yang berdasarkan segitiga restitusi tadi, berdasarkan logika. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Gunawan. Bagaimana? Satu terakhir lagi. Oh, boleh. Gimana Bu? Satu lagi ya. Waktunya sebenarnya sudah lewat ya Pak ya. Sudah lewat ya. Oh iya baik. Udah. Udah Pak. Karena waktunya sudah lewat ya, sudah setengah 6. Kita refleksi dulu sebentar ya Pak. Oh iya, silakan. Oke. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu kita semua untuk berefleksi, kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa ya, misalnya satu orang mewakili paradigma apa ya yang hari ini Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Mungkin dari saya ya Bu ya. Oh boleh Pak Gunawan ya. Jadi kasih kita hal baru apa yang menurut paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi saya dapatkan. Jadi beberapa ya ke belakang gitu kan, saya berpikir bahwasannya yang membuat aturan itu guru gitu kan, dari guru untuk siswa, karena guru lah mungkin yang untuk peraturan terbaik, atau dari sekolah untuk siswa. Tapi dengan hari ini, dengan adanya webinar ini, terbuka bagi saya, oh rupanya ternyata lebih bagus itu kalau aturan kita ambil dari siswa ya, sebagai penjelasan ibu tadi kan.
kita sepakati bersama, kita ajak mereka untuk berpikir bahwasannya ini loh yang bagus gitu kan, atau dari satu anak, oh ini yang bagus, oh ini lagi yang bagus. Jadi kita jadikan satu aturan, mungkin satu orang cuma ya satu atau dua yang mereka ingat, tapi kalau kita gabungin kan jadi satu aturan yang lumayan tuh. Jadi itu paradigma saya, mungkin kalau awalnya saya berpikir aturan itu lahirnya dari dulu dari sekolah mahasiswa, tapi lebih tepatnya lagi setelah webinar ini dari siswa. Iya, baik Pak, terima kasih banyak Pak Gunawan. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Barangkali ada Bapak Ibu yang lain. Bu Melda barangkali? Melda masih di sana? Tentang motivasi intrinsik, makna dari disiplin dan motivasi intrinsik. Baik, terima kasih Bu Yomi. Terima kasih untuk pencerahannya di webinar ini, membuka pikiran baru bahwa menyelesaikan masalah itu memang lebih kita tekankan ke anak-anak gitu. Ya masalah dia, tanggung jawab dia, seperti itu Bu Yomi. Jadi kemudian yang saya dapatkan adalah ketika anak-anak datang, mereka juga dengan solusinya. Jadi datang bukan bawa masalah, tapi datang bawa solusi. Iya. Oke. Dengan keyakinan yang mereka buat bersama, ya mereka bertanggung jawab, bukan kita yang bertanggung jawab. Jadi mereka yang buat, mereka yang bertanggung jawabkannya, dan mereka terbiasa dengan berpikir kritis. Mereka punya solusi masalah yang kreatif. Begitu Ibu Yomi, terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Melda. Ya, jadi itu tadi ya Bapak Ibu. Anak-anak salah satu profil pelajar Pancasila itu kan anak-anak berpikir bernalar kritis gitu kan. Di sini wujud aplikasinya juga ya. Mantap, luar biasa ya Bu Melda. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini? Nah, selama ini peran kontrolnya itu yang kita lakukan kebanyakan di antara kita seperti apa Bapak Ibu? Kebanyakan di antara kita 5 posisi kontrol tadi, yang sering kita ada di posisi mana? Sejauh ini penghukum ya, kadang-kadang penghukum ya kan Pak, kadang-kadang jadi teman ya kan Pak, kadang-kadang jadi pemantau. Saya baru tahu ternyata ada posisi manajer setelah guru penggerak ini Pak. Ya, ternyata ada loh, sampai sejauh itu segitiga restitusi ini ada loh. Nah, jadi diharapkan ke depannya posisi kontrol seperti apa yang akan kita harapkan setelah mengikuti modul ini, Bapak Ibu? Menjadi manajer. Nah, saya kira itu harapan kita semua. Kita semua berproses. Ini tadi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, memanusiakan manusia, misalnya kan, menghargai hak-hak anak, pendidikan yang berhamba pada anak. Ada kata-kata berhamba, berarti memang kita benar-benar menghargai anak itu sebagai manusia, melihat anak yang memiliki kepribadian yang unik, masing-masing anak memiliki kelebihan dan kekurangan, menghargai 5 hak kebutuhan dasar manusia dan lain sebagainya, melihat itu secara luas. Nah, bersama kita mampu, bersama kita bisa, hadirkan Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, semangat guru penggerak, bergerak menggerakkan. Salam bahagia. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan Bapak Ibu. Mohon maaf waktunya jadi panjang, lebih dari yang diperkirakan, karena ya materinya juga agak banyak. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan. Saya mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Gunawan Mawardi.